Oke, kita flashback dulu ke minggu kemarin ya, yang mana di tanggal 12 itu ada data CPI yang keluar. Ini data inflasi Amerika Serikat ya, secara tahunan. Jadi kalau kita ngelihat ya, data inflasi Amerika itu melandai, turun di bulan Juli secara year on year itu 3,4%. Dari di bulan sebelumnya Juni itu year on year-nya 3,5%. Di sini jelas ya bahwa inflasi Amerika itu sudah melandai. Jadi CPI itu Consumer Pricing Index, itu perubahan harga barang dan jasa yang harus dibayarkan konsumen. Dan konsumen dalam hal ini adalah warga negara Amerika Serikat ya. Sekarang 3,4%, sebelumnya 3,5%. Dan datanya itu sesuai sama konsensus dari analis-analis ya di 3,4%. Dan kita juga harus melihat nih, di bulan depan, bulan September tanggal 11 itu akan ada data CPI yang keluar lagi. Jadi kita expect di bulan ini ya harga Bitcoin itu akan volatil lagi. Nah, yang menarik ya, ketika data inflasi itu melandai, turun, tapi kenapa malah harga Bitcoin itu turun juga, bukan malah naik. Jadi per video ini di-record, harga Bitcoin itu di 63.450 ya. Kalau kita lihat di playbook lama ya, playbook Bitcoin, bahwa ketika inflasi itu turun, maka ada probabilitas suku bunga The Fed itu juga akan diturunkan. Artinya, ketika suku bunga turun, maka risk on ya. Jadi investor-investor itu cenderung masuk ke aset berisiko tinggi, salah satunya Bitcoin. Dan itu yang membuat Bitcoin itu seharusnya harganya itu naik. Dan sebaliknya, ketika inflasi itu naik, maka ada probabilitas The Fed itu akan menaikkan suku bunga, ya. Dan itu malah yang membuat harga Bitcoin itu turun atau yang disebut risk off. Kenapa? Karena ketika suku bunga itu naik, maka investor-investor itu akan mencari aset yang imbal hasilnya tinggi. Dalam hal ini ya US Treasury Yield atau obligasi pemerintah Amerika Serikat. Kalau kita ngelihat Fear and Greed Index Crypto, sekarang masih di angka 38. Sekarang masih fear, masih di fase ketakutan. Ya, mengingat sekarang kita masih ada di bear market 2026. Dan bear market itu belum selesai. Sekarang kita ngelihat Fear and Greed Index Chart. Jadi di Fear and Greed Index Chart ini ada 5 area ya. Mulai dari Extreme Greed, ada Neutral, ada Fear, dan Extreme Fear. Extreme greed itu ketika harga Bitcoin itu udah mendekati top atau bahkan top ya. Itu dimana ketika orang-orang itu beli Bitcoin FOMO ya, karena melihat harganya naik terus ya, orang cenderung untuk nggak mau ketinggalan gitu ya. Dan extreme fear itu ketika orang-orang itu benar-benar takut nggak mau beli Bitcoin ya. Dan sekarang kita di fear di angka 38 ya. Kita sebenarnya udah pernah ke extreme fear juga ya di bulan 6 waktu harga menyentuh 60 ribuan, 60 dan 59 ribuan waktu itu. Dan extreme fear ini bisa dibilang ya zona di mana ketika orang takut itu waktu yang bagus untuk beli Bitcoin, akumulasi DCA secara pelan-pelan. Dan di sini yang menarik ya, tadi kita udah ngeliat bahwa inflasi Amerika itu melandai turun, yang mana probabilitas The Fed menurunkan suku bunga itu mulai terbuka lebar. Artinya itu risk on ya, seperti yang gue bilang. Artinya orang nanti akan cenderung masuk ke aset-aset berisiko. Contohnya ya, Bitcoin. Tapi di sini menarik ya, kenapa Bitcoin malah turun? Dan gue di sini bakal kasih 3 alasan ya, 3 news, narasi ya, kenapa menurut gue Bitcoin itu malah turun. Jadi alasan pertama itu adalah global bond yield. Jadi yield dari obligasi pemerintah yang ada di negara-negara maju ya. Yang pertama, gue mulai dari US 30-year government bond yield ya. Ini US Treasury yang jatuh tempo 30 tahun. Kalau kita lihat di sini, itu yield-nya udah 5,25%. Ini level yang tinggi ya, karena ini berada di level pra-krisis 2008 ya. Kalau mungkin kalian ada yang sudah melewati krisis 2008 ya, ini yield 30-year government bonds-nya itu udah di level sebelum krisis 2008. Terus kita juga ngelihat ya, ada
di Prancis ya, yang juga 30-year government bond yield-nya itu udah hampir, bahkan bisa dibilang udah di level pra krisis 2008 ya. Ini krisis 2008 ya, sekarang di 4,8% ya, yang mungkin bakal naik ke 4,9% juga dalam waktu dekat ya. Dan juga ada dari UK ya, dari negara Inggris. Ini 10-year government bond yield. Ini udah di level pra-krisis juga gitu ya. Ada di level 5%. Dan juga kita nggak ngelupain ada Jepang ya. Ini Jepang gue masukin yang chart normal warna hijau merah itu yang 2 year-nya, dan yang warna biru ini 5 year-nya ya. Jadi 2 dan 5 tahun. Ini kalau kita ngelihat yang government bonds 2 year-nya itu juga bahkan udah di atas dari prakrisis ya. Ini waktu prakrisis nih ya, ada di 1% waktu itu ya. Sekarang udah di 1,6%, hampir 1,7%. Dan juga yang untuk 5 tahunnya itu juga udah di atas prakrisisnya. Dulu waktu prakrisis itu 1,48%. Sekarang bahkan udah menyentuh angka 2 di 2,1%. Ya, seperti yang kita tahu ya, bahwa Jepang itu adalah negara dengan uang pinjaman yang murah. Banyak negara-negara yang pinjam uang ke Jepang karena uangnya itu sangat murah ya. Kalau kita lihat di sini ya, bahkan minus ya, di bawah 0%. Artinya siapa negara yang nggak mau minjam yen, minjam uang ke Jepang karena interestnya, bunganya itu bahkan minus 0%. Dan menurut gua ini penting ya untuk kita melihat balik ke waktu pra-krisis 2008 ya. Jadi yang berbeda dari krisis 2008 ya, dulu yield tinggi itu ya, itu terjadi di puncak sebelum krisis kredit itu meledak, subprime mortgage crisis ya. Kalau kita ngelihat di US ya, sekarang kenapa yieldnya itu tinggi lagi gitu sama kayak waktu prakrisis, karena yang gue lihat di US ini ada kekhawatiran soal utang pemerintah ya, yang mana utang pemerintah US itu bahkan udah menyentuh 40 triliun US dollar. Ini uang yang bahkan gue sendiri nggak kebayang seberapa banyak itu ya, dan menurut gue mungkin US nggak bisa melunasi hutang-hutang itu ya. Terus kita lihat juga di Prancis ya, yang mana di Prancis itu sejak akhir 2025 itu ada ketegangan politik ya yang ada di negara tersebut. Dan juga di Inggris itu juga ada tekanan fiskal dari Chancellor Reeves namanya. Jadi artinya term premium yang naik di sini itu artinya investor meminta kompensasi yang lebih besar ya, karena mereka memegang obligasi jangka panjang ya. Kompensasinya itu dalam bentuk yield ini gitu, baik di uh, negara Inggris, negara Prancis maupun negara US. Terus yang kedua ya, alasan yang penting menurut gua itu karena ini adalah alasan yang paling relevan untuk Bitcoin ya. Kalau kita ngelihat ya, US yang 30 year ya sekarang udah imbal hasilnya itu 5,25% ya. Jadi kalau kita tahu bahwa obligasi itu risk free asset ya, artinya aset dengan resiko yang bisa dibilang sangat rendah. Kenapa? Karena sudah dijamin pemerintah. Dan obligasi ini aset alternatif yang bisa dibilang sangat kompetitif, sangat aman dibanding aset yang nggak punya yield, kayak Bitcoin atau emas gitu ya. Jadi ya daripada uang besar ya, uang institusi ya, kayak pension fund, insurance, atau sovereign wealth fund, mereka investasi di Bitcoin yang nggak memberikan yield gitu ya, ya mereka sekarang lebih pilih atau memarkirkan uangnya di safe long duration asset ya, dengan return yang tinggi 5,25% daripada mereka mengambil resiko taruh di aset yang nggak kasih cash flow gitu ya, kayak Bitcoin. Jadi ini bukan fundamentalnya yang jelek ya, bukan Bitcoinnya yang lemah gitu ya, tapi memang karena likuiditas global itu sekarang lagi berkompetisi ya, lagi ketat gitu, dan ini memang yang menekan risk aset kayak Bitcoin. Ini alasan yang kedua.
yang menurut gua underrated ya di kalangan retail investor. Karena kelihatannya cuma urusan index provider, padahal dampaknya itu bisa ke harga Bitcoin. Jadi kalau kita lihat di sini judulnya, MSCI proposes new criteria that could remove strategy and Metaplanet from global equity index. Ya, jadi pertengahan Agustus kemarin, MSCI itu indeks provider yang datanya dipakai ribuan ETF dan fund pasif di seluruh dunia, itu baru aja nge-publish proposal atau framework baru ya. Jadi mereka bikin kategori itu non-operating companies, ya. Jadi bahasanya itu sebenarnya netral. Dia nggak nyebut kata kripto atau Bitcoin sama sekali. Tapi ketika kita melihat datanya ya, bahwa ada dua company yang memang punya balance sheet dalam bentuk Bitcoin yang besar ya, yaitu ada Strategi ya, ada Metaplanet ya, perusahaan asal Jepang yang juga punya Bitcoin yang banyak ya, dan itu salah satu dua company itu juga menjadi Bitcoin Treasury Company besar di dunia ya, dan ini sebenarnya simulasi pakai data kemarin Mei 2026 ya, artinya ini belum keputusan final, tapi kalau kriteria ini ditetapkan, maka ketiga perusahaan tadi yang disebutkan ya, ada Strategi, ada Metaplanet, dan juga ada Yellowcake, itu bisa lolos, bisa didepak dari indeks MSCI. Dan ini kalau kita lihat ke bawah ya, di sini ada timeline penting. Oh, sorry. Nah, ini ada timeline penting ya. Jadi kalau kita melihat ya, bahwa konsultasi terbuka itu sampai September 30 ya, sampai 30 September. Dan nanti hasilnya akan diumumkan di 16 Oktober ya. Baru efektif di review indeks di November. Dan ini yang menurut gue bisa mengguncang market ya, karena di sini ada angka yang bikin market itu bisa dibilang mungkin nanti bakal panik ya, bahwa estimasi outflow ya itu bisa sekitar 2,8 miliar US dollar hanya dari perusahaan Strategi aja gitu. Ini uang dari fund pasif yang wajib dijual ya. Bukan karena mereka nggak percaya sama Bitcoin, tapi karena memang mandat mereka itu nggak boleh pegang saham yang bukan konstituen indeks lagi ya. Karena kalau Strategi nanti didepak ya, sesuai mandatnya ya nggak boleh pegang saham itu lagi gitu dan harus dijual. Nah, ini alasan yang ketiga yang menurut gua nggak ngebuat turunnya data CPI dan PPI atau turunnya data inflasi Amerika Serikat itu ngebuat harga Bitcoin itu langsung ngepump gitu ya. Karena ini alasannya, cycle 4 tahunan Bitcoin ya. Ini gua kasih data return Bitcoin bulanan ya, monthly return ya. Jadi kalau kita ngelihat ya, bear market sebelumnya di tahun 2022 dan 2018 ya, kita ngelihat 2022 dulu, di bulan Agustus dan di bulan September, itu masing-masing minus 13,8 dan 3%. Dan juga di 2018, itu di bulan Agustus dan di bulan September masing-masing 9 dan 5% ya. Di 2 bulan itu ditutup dengan merah ya, minus. Dan menurut gue ini yang ngebuat smart money itu ngelihat bahwa ngapain buru-buru untuk untuk akumulasi Bitcoin ketika ada potensi bottom Bitcoin itu nanti di Oktober gitu ya, yang mana masih ada 3 bulan lagi ya, atau 2 bulan setengah lagi karena sekarang udah tanggal 17 gitu. Jadi dari data ini aja kita bisa melihat bahwa menurut gua ya, keyakinan gua adalah di bulan Agustus nanti, di akhir bulan, itu Bitcoin akan ditutup merah. Dan juga nanti di bulan September itu berpotensi akan ditutup merah juga. Dan kemungkinan ada potensi ya bottom itu di Oktober. Karena kalau kita ngelihat top Bitcoin itu kemarin di tahun lalu itu di 6 Oktober ya. Dan kalau kita tarik 364 hari setelah 6 Oktober itu juga ada di
Oktober, sekitar tanggal 6 sampai tanggal 7 Oktober. Ini adalah data yang juga nggak boleh kita lupakan, Bitcoin ETF flow. Jadi ini untuk melihat seberapa besar uang yang masuk dan juga yang keluar dari Bitcoin. Jadi di minggu lalu, ya seperti yang gue bilang, seharusnya itu jadi minggu yang baik untuk Bitcoin. Ya, seharusnya Bitcoin itu ngepump. Karena data inflasi Amerika itu melandai. Tapi kalau kita lihat ya, ini anomali. Jadi di minggu kemarin kita ngelihat aja dari tanggal 12 sampai tanggal 14 ya. Di tanggal 12 itu hari di mana data CPI itu keluar. Itu ada outflow 61 juta US dollar. Hari selanjutnya ini waktu data PPI keluar, itu malah outflow-nya 2 kali lipat lebih. 131 juta US dollar. Dan di tanggal 14 Agustus ya, ini hari Jumat sebelum weekend, itu 56 juta US dollar outflow dari Bitcoin. Dan yang menariknya di tanggal 13, ini bahkan fund-fund besar ya, kayak iBit, ya ini BlackRock, FBTC itu Fidelity, Bitwise, ARK ya, itu juga melakukan outflow besar-besaran. Dan data ini karena memperlihatkan outflow yang besar-besaran minggu kemarin dalam 3 hari terakhir, ini yang memperkuat argumen gue sebelumnya ya, di segmen sebelumnya, bahwa smart money itu masih melihat bahwa ada potensi bottom di bulan Oktober ya. Artinya bear market belum selesai dan bottom itu belum in ya. Makanya masih ada smart money yang bahkan menjual Bitcoin besar-besaran. Sekarang kita ke chart Bitcoin. Sekarang harganya udah di 63.650. Tadi ya di segmen awal itu harganya masih 63.440-an ya. Ini candle ini ya ngepam nih di hari Senin 17 Agustus nih. Sekarang gue mau kasih tahu kalian bahwa tesis gue masih tetap sama, bahwa di bulan Agustus dan September itu kemungkinan ditutup merah ya, karena kita lihat data historisnya di 2 bear market sebelumnya. Artinya masih ada potensi Bitcoin mengalami penurunan ya. Di sini kalau kita lihat itu ada pola head and shoulder nih ya, yang udah gua copy paste di sini supaya kalian lihat apakah gambarnya sama atau tidak ya. Jadi ini gua gambar aja, di sini ada left shoulder, di sini head-nya, di sini ada right shoulder. Sama ya. Oke. Terus kalau kita ngelihat di sini ya, ini ada support yang kuat di 62.300 ya. Ini ada potensi di break ke bawah, dan kalau di break ke bawah maka akan ke harga sini di rentang 59.000 sampai 60.000 ya. Jadi kemungkinan nanti skenario-nya bakal kayak gini nih. Kalau ini di break ya, maka akan kayak gini. Terus retest dulu ya ke atas ke support sebelumnya yang sudah menjadi resistance nantinya, baru nanti ke sini ya. Yap, sini. Sip. Nah, dan kalau kita ngelihat nih ya, target penurunannya setelah support ya, itu adalah tingginya sama kayak dari head-nya ke support bawah ya. Kalau kita gambar ya, supaya kalian lihat ya. Jadi dari head-nya ke support-nya itu tingginya kurang lebih segini ya. Maka nanti kalau misalnya dia nge-break support-nya yang ini, kemungkinan tingginya bakal sama. Ini apa namanya? Ini teori technical analisa ya. Nah, kayak gini. Nah, berarti masih ada kemungkinan bakal ke 58.000 juga gitu. Jadi di video ini ya kita udah ngebahas bahwa dari narasi makro ya, dari news dan juga dari cycle Bitcoin itu semuanya saling mendukung ya, bahwa masih ada potensi penurunan Bitcoin ya, terlepas dari minggu lalu data inflasi Amerika itu melandai. Dan juga kalian juga perlu ingat bahwa di bulan depan September tanggal 16 itu ada FOMC meeting ya, pengumuman suku bunga The Fed. Dan ini yang perlu kita pahami, perlu kita aware ya ke depannya, yang gue juga akan terus ngebuat video untuk tetap update. Thank you buat yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and see you in the next video.